Api hitam membumbung tinggi, membakar lapisan kehampaan, meninggalkan celah-celah di kehampaan. Napas mengerikan dari jurang terpancar darinya, menutupi segalanya. Mari kita lihat seberapa sombongnya bocah itu kali ini. Mata leluhur kaisar mayat hidup itu dingin dan ganas, dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya. Dia tahu betul bahwa di bawah pengaruh api hitamnya sendiri dan nafas jurang, bahkan seorang kaisar dewa berdimensi tinggi tidak akan berani ceroboh. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dengan basis kultivasi kaisar dewa setengah langkah, sudah sangat jarang baginya untuk menggunakan beberapa harta untuk menahan polusi dimensi tinggi dari klonnya. Tidak mungkin baginya untuk menahan api hitam asal-usulnya di bawah mata abadinya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia kemungkinan sudah mati sekarang. Tuan Muda Qin, Kaisar Dewa Huazi mengepalkan tangannya, ekspresinya tegang, hatinya benar-benar sakit. Nenek moyang binatang komodo juga tampak gelisah. Orang ini, Qin Motou, seharusnya baik-baik saja, kan? Molly memperhatikan dari jauh. Dia bukan target pertama leluhur klan Kaisar Abadi, jadi dia bisa terhindar dari masalah. Namun, ini juga membuatnya tidak senang. Mengapa leluhur klan Kaisar Abadi tidak menganggapnya sebagai target pertama? Bahkan ketika semua orang gugup dan bimbang. Ledakan. Di bawah tatapan mata orang banyak, api hitam yang menyala-nyala itu tiba-tiba melonjak hebat, dan aura yang sangat mengerikan keluar dari pusat api hitam yang menyala-nyala itu, menggemparkan segala arah. Apa yang terjadi? Apakah orang itu belum mati? Semua orang terkejut dan melihat dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat kilat mengerikan tiba-tiba meledak dari api hitam. Ledakan, guntur bergemuruh, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkelana dengan liar, memenuhi kekosongan seperti ular petir, dengan cepat menyapu bersih api hitam di sekitarnya dan nafas jurang tak berujung. Apa, guntur ini? Di bawah tatapan mata semua orang, sesosok perlahan muncul di lingkaran cahaya berkabut, dengan untaian petir yang berlama-lama di sekelilingnya. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya sebening kristal seperti batu giok, merobek api hitam yang tak berujung dan perlahan berjalan keluar. Dunia api hitam yang dibentuk oleh mata abadi yang diaktifkan oleh leluhur klan Kaisar Abadi telah terkoyak. Ya Tuhan, apakah aku terpesona? Ini. Semua orang kuat menatap Qin Chen yang diselimuti guntur dengan tak percaya, dengan kengerian dan keterkejutan di wajah mereka. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat Kaisar Dewa setengah langkah dapat menghancurkan dunia api hitam yang diciptakan oleh kekuatan sihir tertinggi Kaisar Dewa berdimensi tinggi? Kekuatan macam apa ini? Wajah besar leluhur klan Kaisar Abadi muncul, menatap Qin Chen di bawah dengan kaget dan marah, dengan wajah penuh kemarahan dan ketidakpercayaan. Dia adalah Kaisar Dewa Dimensi Tinggi yang kuat, dan sekarang wujud aslinya telah turun, dikombinasikan dengan mata abadi. Bahkan jika dia juga seorang Kaisar Dewa Dimensi Tinggi, dia mungkin akan mengalami sakit kepala setelah terkena pukulan ini. Tapi anak ini, benar-benar dapat mematahkan kekuatan api hitamnya. Bagaimana dia melakukannya? Dan kekuatan guntur yang ada di tubuhnya itu kekuatan apa? Aura gemuruh ini sebenarnya mengandung napas yang bahkan membuatku berdebar-debar. Apakah kamu juga seorang Kaisar Dewa berdimensi tinggi? Tidak, aura di tubuhmu jelas hanya di puncak Kaisar Dewa setengah langkah. Apa yang terjadi? Leluhur klan Kaisar Abadi menatap Qin Chen dengan histeris. Pikirannya benar-benar bingung saat ini. Dengan bakat Qin Chen, dia pasti memiliki latar belakang, dan pasti ada ahli tingkat atas di belakangnya.
Leluhur klan Kaisar Abadi tidak terkejut dengan hal ini. Dia juga sangat jelas bahwa tidak peduli seberapa kuat ahli di belakang Qin Chen, sebagai Kaisar Dewa berdimensi tinggi, dia tidak perlu takut. Namun, aura gemuruh di tubuh Qin Chen saat ini justru membuatnya merasa sedikit takut. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Aura ini tidak hanya leluhur klan Kaisar Abadi yang terkejut, tetapi bahkan leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang di sampingnya diam-diam terkejut dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Dalam aura gemuruh di tubuh Qin Chen, dia merasakan suatu kekuatan yang membuat jiwanya bergetar samar. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini lagi sejak dia memasuki alam dimensi tinggi. Ini adalah kekuatan yang bahkan lebih unggul dari struktur pembunuh berdimensi tinggi sebelumnya. Apa latar belakang anak ini? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang gemetar karena kegembiraan, aku telah memenangkan jackpot. Alasan mengapa dia membantu Qin Chen adalah karena dia merasa bahwa Qin Chen dapat mengendalikan nasib seluruh laut semesta dan merupakan protagonis dari generasi laut semesta ini. Demi perkembangan dan pertumbuhan laut semesta, dia secara naluriah melindungi Qin Chen. Tetapi sekarang, dia begitu gembira hingga hampir mencapai orgasme. Dengan aura seperti itu, kekuatan orang di belakang bocah ini mungkin tidak lebih lemah dariku. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang sangat bersemangat. Meskipun dia masih hidup sekarang, setelah mengalami pembaptisan selama bertahun-tahun yang tak berujung, dia sebenarnya tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa. Kalau tidak, dia akan turun dalam bentuk aslinya dan langsung mengusir leluhur klan Kaisar Mayat Hidup. Mengapa dia hanya mengirim klon dan berbicara dengannya begitu lama? Dengan kekuatan leluhur klan Kaisar Abadi, jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, bahkan dia akan menderita kerugian. Saat masa hidupnya habis dan dia mati total, seluruh negara kuno Tianhuang pasti akan dikepung oleh musuh yang kuat dan hancur total. Namun sekarang, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang menunjukkan kegembiraan di matanya. Terlepas dari apapun, selama Qin Chen adalah orang yang bersyukur, tindakannya telah menciptakan hubungan yang sangat baik untuk negara kuno Tianhuang miliknya. Nenek moyang klan Kaisar Abadi dan leluhur generasi ketiga negara kuno Tianhuang, berdiri dari sudut pandang dimensi tinggi, samar-samar bisa merasakan aura guntur yang mengerikan pada Qin Chen, tetapi banyak orang kuat lainnya di reruntuhan 10.000 dewa tidak dapat merasakan kekuatan khusus apapun darinya. Ini, apa yang terjadi? Mengapa leluhur klan Kaisar Abadi begitu terkejut? Apakah kekuatan guntur benar-benar begitu ajaib? Semua orang membicarakannya, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Sialan, dasar bajingan generasi kedua. Hanya Molly yang berwajah muram. Melihat Qin Chen yang berdiri gagah di kehampaan dan menarik perhatian semua orang, dia merasa tidak puas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh keras-keras. Apa hebatnya? Bukankah dia terlahir dengan sesuatu yang istimewa? Kalau aku pasti akan lebih baik darinya. Molly berkata dengan hidung masam. Mengapa dia merasa semakin dirugikan semakin banyak dia berbicara, seolah-olah ada pasir di matanya. Ledakan. Di bawah pengawasan orang banyak, guntur di sekujur tubuh Qin Chen menghilang, dan dia muncul di depan semua orang dengan utuh. Nenek moyang klan Kaisar Abadi ini layak menjadi Kaisar Dewa berdimensi tinggi. Kekuatannya memang mengerikan. Dengan serangan tadi, aku tidak bisa sepenuhnya menahan serangan lawan hanya dengan mengandalkan tubuh berdimensi tinggi yang dipadatkan oleh tubuh Dewa Dao sempurna dan jiwa berdimensi tinggi yang telah kutembus sebelumnya. Jika bukan karena mengaktifkan kekuatan guntur penghakiman,
separuh tubuhku pasti sudah tertusuk. Dan sekarang, itu hanya beberapa luka dangkal. Qin Chen menatap tubuhnya yang pulih dengan cepat dan diam-diam kagum. Kekuatanmu memang luar biasa. Kekuatan api hitam abadi hampir melukaiku dengan serius. Qin Chen menatap leluhur klan Kaisar Abadi dan berkata dengan kaget. Dasar bocah, dasar bajingan. Wajah leluhur klan Kaisar Abadi langsung berubah menjadi hijau, seolah-olah tidak ada yang tertarik. Jika ini dikatakan oleh leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, itu akan dianggap dapat diterima. Tetapi ketika Qin Chen, yang berada di puncak Kaisar Dewa setengah langkah, mengatakan ini, dengar, apakah ini bahasa manusia? Haruskah saya merasa terhormat? Kau, dengan kekuatanmu, bahkan jika kekuatan guntur itu luar biasa, bagaimana kau bisa mengerahkan kekuatan sejatinya? Dalam keterkejutan dan kemarahan, leluhur klan Kaisar Abadi itu bahkan lebih curiga. Sama seperti Laut Mati sebelumnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ini sangat menakutkan, tetapi dengan kekuatan Qin Chen, dia tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Namun, kekuatan guntur ini jelas lebih besar daripada Laut Mati. Bagaimana bisa anak ini mengendalikannya dengan mudah? Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Apa yang mengejutkan tentang ini? Qin Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, matanya acuh tak acuh, dunia ini begitu besar, dan ada berbagai macam keajaiban. Jika kamu belum melihatnya, itu hanya berarti kamu bodoh. Qin Chen menatap dunia api hitam di langit. Leluhur klan Kaisar Abadi, apakah kamu punya trik lain? Qin Chen menatapnya dengan santai. Kekuatan gunturmu sangat kuat, tapi aku ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak memiliki kekurangan. Leluhur Kaisar Abadi tidak mau menyerah begitu saja. Pada saat itu, dunia api hitam itu luas dan kuat, dan kekuatan tak terlihat terus mengembun. Pada mata abadi yang gelap, aura yang bahkan lebih mengerikan berkumpul dengan liar. Leluhur abadi, apakah kamu gila? Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berteriak dengan marah, tampak terkejut dan marah. Dia dapat melihat bahwa leluhur Kaisar Abadi akan bertarung sampai mati. Begitu orang seperti itu tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi klan Kaisar Abadi milikku di masa depan. Dia tidak boleh dibiarkan tinggal. Leluhur klan Kaisar Abadi itu memiliki tatapan mata yang ganas. Kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat menyusup. Itu akan diaktifkan kembali. Tiba-tiba, ledakan. Seluruh reruntuhan 10.000 dewa tiba-tiba berguncang hebat, dan retakan gelap di dunia virtual di depan mata semua orang terus meluas. Dari retakan tersebut, terpancar aura dingin dan menakutkan yang samar-samar, yang membuat semua orang yang hadir merasa berdebar-debar. Lorong menuju lautan kosmik. Hahaha, idiot mana yang membuka lorong antara lautan kosmik dan jurang untukku? Bersamaan dengan tawa keras ini, aura jurang yang tak berujung dengan cepat menyebar dari celah-celah di lapisan dunia virtual. Oh tidak, itu orang kuat dari jurang. Ekspresi semua orang berubah drastis saat ini, dan mereka ketakutan di dalam hati mereka.